3. Puji Tuhan, selamat pagi. Kembali lagi kita bergabung di pembelajaran kita saat pagi hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Terima yang kasih baik. Tuhan. Kami bersyukur dan bersyukur Tuhan untuk pagi hari yang indah ini Tuhan Terima Yesus. kasih Tuhan. Engkau memberi kami kembali untuk kami menikmati lagi Tuhan Terima Yesus kasih. kasih-Mu, kemurahan-Mu, anugerah-Mu Tuhan Yesus buat kehidupan kami. Kami Terima tahu kasih kalau Tuhan. kami boleh ada semua karena kasih setia-Mu buat kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur dan Terima kasih bersyukur Tuhan Tuhan. Yesus, Allah yang kami puji, kami sembah Tuhan Yesus. Kami saat pagi hari ini, kami juga mohon ampun selalu, ampuni segala salah dosa kami Terima Tuhan kasih Yesus, Tuhan. dari setiap perkataan kami, pikiran, perbuatan kami, Ini ampuni kami. kami, rindu kami boleh hidup dalam perkenanan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau selalu ada Tuhan Yesus dalam setiap musim hidup kami Tuhan. Biar kami selalu memandang karya salib-Mu yang ajaib Dalam Engkau nama sudah berikan buat Yesus. kami Tuhan Yesus. Biar kami boleh kerjakan itu Tuhan. Dalam Karya nama Yesus. keselamatan yang Kau sudah beri buat kami Tuhan. Kalau kami boleh Dalam ada nama Tuhan Yesus. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih saat pagi hari ini Tuhan Yesus. Dalam nama Kami memohon kepadamu. Kami percaya Engkau ada, sertai ibadah Zoom kami Tuhan. Berikan kami fokus, pengertian, hikmat daripadamu Tuhan. Biar setiap apa yang kami dengar saat pagi hari ini, itu boleh menjadi kekuatan buat kami. Karena kami tahu hanya firman-Mu yang membuat kami kuat Tuhan. Kami mampu melangkah demi langkah Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau siapkan hamba-Mu, Engkau urapi hamba-Mu dengan hikmat-Mu Tuhan. Biar apa yang hamba-Mu perkatakan itu daripada-Mu Tuhan. Oh Tuhan Yesus, biar ini bukan satu rutinitas yang kami kerjakan, tapi rindu kami. Berikan motivasi kami yang benar Tuhan, dalam kami belajar firman-Mu Tuhan Yesus. Biar teman-teman kami yang bergabung mungkin pagi ini, baik yang nanti lihat rekaman kami, Engkau berkati kami nama semua Tuhan Yesus. Yesus. Hingga apa yang kami dengar itu tidak sia-sia Tuhan, tapi boleh mendatangkan berkat yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah Engkau. Kami mulai pagi ini pembelajaran kami dan kami peralaskan doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita masuk ke dua sesi terakhir. Dua sesi terakhir dari tema besar kita, membangun keluarga Kristen. Itu tema besar kita. Saya coba simpulkan dulu. Tema besar kita, membangun keluarga Kristen, yang akan kita selesaikan di dua sesi. Hari ini tanggal 26 dan minggu depan atau Jumat depan tanggal 3 Juli jika Tuhan kehendaki. Di tanggal 3 Juli maka kita akan menyelesaikan tema besar kita, membangun keluarga Kristen. Yang coba saya simpulkan, coba saya daftarkan. Tema besar kita ini dimulai tanggal 18 Juli tahun lalu. Dimulai dengan pemuritan keluarga. Tema kecilnya pemuritan keluarga. Tema besarnya membangun keluarga Kristen. 18 Juli tahun 25 tentang parenting. Kita beri tema pemuritan keluarga. Selesai dalam 16 sesi di tanggal 31 Oktober tahun lalu. Kemudian, tema kedua, dalam tema besar kita membangun keluarga Kristen, tema kedua adalah masa lajang dan pacaran.
Kita mulai 7 November tahun lalu sampai 13 Februari tahun ini. Tema kecil terakhir dalam tema besar keluarga Kristen adalah membangun rumah tangga. Dimulai 27 Februari tahun ini, dan kalau Tuhan izinkan, minggu depan, Jumat depan kita selesaikan 15 sesi. Pemuritan keluarga tentang parenting 16 sesi, masa lajang atau single dan pacaran 12 sesi, membangun rumah tangga yang bicara banyak tentang hubungan suami istri, ada 15 sesi sampai tanggal 3 Juli, Jumat depan. Kiranya kita sama-sama berdoa. Total 43 sesi ini dalam tema besar membangun keluarga Kristen. Itu menjadi bekal yang tentu nggak sempurna, tetapi meskipun sedikit bagaikan benih, biji sesawi, tetapi bisa bertumbuh di setiap orang yang menerima pengajaran dari YouTube kita ini. Puji Tuhan, segala hormat, pujian, syukur hanya bagi Tuhan. 2 sesi terakhir. Hari ini kita lihat tentang perbedaan peran suami dan istri. Minggu depan, Jumat depan, sesi terakhir membahas tentang hubungan intim dan seks. Kita mulai di pagi hari ini. Memahami perbedaan peran. Memilah isu terkait. Kita coba dulu mulai dengan hal ini. Puji Tuhan. Sesuatu yang tidak rapi itu kerap muncul, kerap terjadi saat kita mendekati, menyikapi isu yang distinct atau berbeda, tetapi terkait erat. Saya sih dapat bayangannya, istri saya punya bumbu masak, totole, ajinomoto, dan garam. Mirip-mirip, terkait erat. Beda banget, tetapi terkait erat, sama-sama penyedap rasa. Jika tidak diatur dengan benar, contohnya, meski satu rak, tetapi wadahnya itu warnanya berbeda-beda, itu kan membantu banget. Jika tidak seperti itu, jika satu rak, kemudian wadahnya sama-sama warna putih, bentuknya sama, maka ada saat-saat di mana terburu-buru lagi masak, bisa salah. Harusnya garam, masukin totole. Harusnya ajinomoto, masukin garam di dalam masakan. Itu yang bisa saya gambarkan tentang isu yang harus diselesaikan sama-sama saat kita bahas berbagi peran antara suami dan istri dalam bangun rumah tangga. Isu yang harus kita soroti, pertama, kebingungan yang umum terjadi antara peran suami dan istri. Kemudian, kedua, juga simpang siur peran pria wanita dan hubungannya dengan tanggung jawab, tugas, peran dalam membangun rumah tangga. Ketiga itu masuk ke isu pribadi, pergumulan pribadi. Masing-masing kita punya pergumulan. Bisa kasih contoh? Ada suami yang jalani rumah tangga dengan pola pikir, mindset sangat terpengaruh pada bagaimana orang tuanya jalani pernikahan. Ia melihat mamanya selalu masak.
beres-beres. Sedia segala sesuatu yang dibutuhkan oleh papanya. Papanya pengen kantor, semua siap. Pakaian, dasi, sepatu, kaos kaki. Siap tinggal dipakai oleh suami. Bahkan si istri, mamanya, memakaikan dasi di leher papanya. Menjadi isu yang cukup berat saat si suami dapati istrinya jauh berbeda dari bagaimana mamanya memperlakukan papanya. Jadi ada 3 isu. Peran suami atau istri itu banyak kali membingungkan. 2, perbedaan gender pria wanita dalam banyak isu itu simpang siur, mempengaruhi kita membangun rumah tangga. Dan ketiga adalah terkait bagaimana kita dibesarkan, mindset kita, kelemahan-kelemahan diri kita. Itu hal-hal yang perlu dibereskan supaya saat masuk dalam rumah tangga kita yang unik, puji Tuhan, kita bisa sikapi dengan alkitabiah sebaik mungkin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Segala hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Otoritas dan pendudukan diri, kita awali tentu dengan konsep alkitabiah yang mau nggak mau harus kita perhatikan. Ketika Alkitab mencatat ayat-ayat tentang pernikahan, terpampang jelas di hadapan kita. Isu otoritas dan penundukan diri. Suami diminta jalankan otoritas, terapkan kepemimpinan, istri diminta tunduk. Itu jelas banget di Alkitab. Jelas sejelas TV zaman sekarang. Kelihatan jerawat dari artisnya. Pemeran pria dan wanita terlihat jerawatnya, terlihat kumis yang dicukur. Sejelas itu peran pria wanita, suami istri. Tetapi dalam budaya modern, konsep otoritas itu dianggap nggak relevan. Tetapi kita nggak mungkin menyingkirkan konsep otoritas jika sungguh ingin punya rumah tangga yang terbangun indah. Nah, karena itu kita mau belajar, terus belajar. Pertama, dengan bantuan anugerah umum, kita dapati kenyataan bahwa otoritas hadir di segala lini kehidupan masyarakat. Orang tua, anak. Bos di kantor ada bawahannya. Pemerintah ada rakyatnya. Itu konsep otoritas di segala lini masyarakat. Itu yang pertama. Jadi sehebat apapun budaya modern berusaha mempengaruhi kita untuk hidup sebebas mungkin tanpa otoritas. Kita awali dengan anugerah umum. Nggak bisa. Di segala lini ada otoritas. Hadir otoritas. Allah sendiri ciptakan otoritas. Nah, setelah kita sadar, mau nggak mau, aku harus hidup dengan konsep otoritas. Entah aku memegang otoritas, ada orang-orang di bawah aku,
atau aku yang berada di bawah otoritas dan ada orang-orang yang di atas aku. Itu pertama, kita harus sadari bahwa konsep otoritas yang memang hadir di segala lini kehidupan, di dalam berbagai bentuk relasi. Saat kita bisa pertama tadi menyadari kehadiran konsep otoritas, baru kita bisa mulai memeriksa dan mengoreksi konsep otoritas yang kita pahami selama ini. Apakah sudah seturut kebenaran Alkitab atau belum? Harapannya saat kita bisa memeriksa lebih dan lebih dalam pemahaman kita terhadap otoritas untuk kemudian menyelaraskannya dengan Injil, harapannya kita bisa menjalankan otoritas ini yang penting banget. Apapun otoritas yang Tuhan percayakan kepada kita, kita tidak salah gunakan. Sekali lagi harapannya, harapan besar kita semua. Setiap bentuk otoritas yang Tuhan percayakan kepada kita, tidak kita salah gunakan. Otoritas menurut Alkitab. Puji Tuhan. Yakobus dan Yohanes tidak lebih baik dari kita saat mereka menyikapi isu otoritas. Pandangan mereka lebih tertuju pada soal jabatan, kedudukan, atau dalam hal ini tahta. Lalu Yakobus, Yohanes, anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawab Tuhan Yesus, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan, yang seorang lagi di sebelah kiri." Tapi Yesus jawab, ini cara Yesus mengoreksi kesalahpahaman Yakobus dan Yohanes terhadap konsep otoritas. Sekali lagi, apa yang Yesus jawab merupakan koreksi terhadap pemahaman yang salah dalam isu otoritas. Kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Tuhan Yesus mengajari di bagian ini. Mengajari Yakobus, Yohanes, mengajari kita semua murid-muridnya untuk lebih fokus pada tanggung jawab yang menyertai otoritas. Bukan pada kedudukan atau jabatannya, tetapi pada pada tanggung jawab yang menyertai otoritas. Bahwa dalam kasus Tuhan Yesus, ia harus memberikan nyawanya. Ia sampai harus memberikan nyawanya untuk menjalankan otoritas yang Bapa percayakan kepadanya. Ini sekali lagi, pandangan murid-murid pada tahta, sehingga banyak orang memandang kepada tahta, kedudukan, jabatan, kita dikagumi, kita dihormati, itu pandangan kita yang diwakili oleh Yakobus dan Yohanes. Tuhan Yesus mengoreksi. Saat bicara tentang otoritas, bicara tentang tanggung jawab. Dan tanggung jawab itu berbentuk pengorbanan. Saat orang-orang tidak percaya di luar Kristus akan terus memandang dengan cara yang salah, bahkan menyalahgunakan otoritas. Kita nggak ingin menjadi sama seperti mereka. Kita belajar dari Kristus. Yesus memanggil murid-murid lain
Masih konteks yang sama. Ia panggil murid-murid lain. Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Pembesar-pembesar yang menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Menjalankan otoritasnya dengan keras, otoriter atas rakyatnya. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin memegang otoritas, ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Jadi semakin besar pengorbanan, semakin tinggi otoritas. Itu logikanya lewat ayat-ayat ini. Dan barang siapa yang ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan Yesus tidak menyangkali bahwa ia pemegang otoritas tertinggi, ia duduk di takhta. Tetapi otoritas, fokus utamanya bukan tentang tahta, bukan tentang jabatan atau kedudukan. Otoritas itu tentang melayani, bahkan memberikan nyawa. Itu yang kita belajar sama-sama di pagi hari ini. Karena itulah perlu kita terus mengingatkan diri bahwa otoritas bukan tentang berbagai bentuk keistimewaan. Seperti di kantor, pemegang otoritas yang tinggi, ruangan kantornya paling besar, kursinya yang paling empuk. Ia punya space parkir sendiri, ia punya akses sendiri, spesial. Itu kan konsep dunia. Saat kita terus dan terus memegang konsep dunia tentang otoritas, kita pasti akan salah gunakan otoritas yang Tuhan percayakan pada kita. Kita harus terus periksa diri, koreksi diri. Kita diingatkan di pagi hari ini bahwa otoritas Allah hadirkan untuk melayani kepentingan dan tujuannya dalam segala bentuk relasi. Otoritas ilahi ada untuk kepentingan mereka yang berada di bawah naungan otoritas tersebut. Ada contoh sederhana dari buku kita ini. Papa mama memegang otoritas atas anak-anak. Papa mama tugasnya melayani kebutuhan anak-anak. Saat orang tua gagal menjalankan otoritas mereka, maka contohnya Komisi Perlindungan Anak akan hadir menggantikan peran papa mama. Karena papa mama gagal jalankan otoritas. Anak-anak terlantar, anak-anak tersiksa. Hadirlah pemerintah dalam bentuk Komisi Perlindungan Anak menggantikan sebagai pemegang otoritas atas anak-anak yang terbengkalai dan tersiksa ini. Itu bayangan sederhana yang diberikan oleh buku kita ini yang membantu kita. Oh, ternyata otoritas itu lebih tentang tanggung jawab untuk melayani, untuk memelihara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita terus belajar, haleluya. Memerintah dengan kasih. Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan bahwa setiap otoritas dalam semua bentuk relasi, orang tua anak, suami istri, atasan bawahan, pemerintah rakyatnya, perlu dijalankan di dalam kasih. Termasuk tentu hubungan suami istri. Dalam rumah tangga,
Kita mulai masuk kepada perbedaan peran. Dalam rumah tangga, saat suami istri ditanya tentang konsep kasih, banyak segera mereka akan mendeskripsikan kasih berdasarkan buah roh, berdasarkan pembelajaran mereka terhadap Alkitab. Jadi rata-rata keluarga Kristen saat ditanya kasih itu seperti apa, kasih itu memberi dorongan, kasih itu jujur satu sama lain, terbuka, kasih itu bahkan memberi teguran, menasehati. Banyak rumah tangga mengerti hal ini. Nah, yang tidak banyak keluarga ngerti adalah saat masuk kepada hal yang lebih spesifik, yaitu pembagian tanggung jawab suami istri. Banyak kali dalam hal ini kasih terpinggirkan. Tak sedikit suami istri lebih mengedepankan budaya ataupun norma masyarakat. Dia menjadi pergumulan tersendiri saat suami dibesarkan dalam lingkungan di mana mamanya melayani abis-abisan papanya, sedangkan ia dapati istrinya sangat jauh dari image yang ia peroleh dari mamanya. Ini menjadi PR tersendiri untuk bisa membuktikan bahwa kasih itu yang mendasari rumah tangga. Terlalu mudah bicara tentang kasih, namun dalam banyak kasus saat bicara tentang hal-hal yang lebih spesifik, lebih detail, nggak nampak kasih. Kasih hanya di mulut, tetapi nggak dalam kehidupan sehari-hari. Budaya yang lebih dikedepankan. Dalam norma umum masyarakat, suami itu bertugas cari nafkah, ambil keputusan, dan mendisiplinkan anak-anak yang nakal. Istri tugasnya selesaikan urusan rumah tangga, siapkan meja makan, bantu anak-anak selesaikan PR, tidurin anak-anak, gendong anak-anak sampai tidur. Suami istri bagi tugas. Jalankan tugas masing-masing penuh tanggung jawab. Namun kasih terpinggirkan. Saat kasih terpinggirkan, di saat itulah banyak rumah tangga hadapi masalah. Karena fokusnya pada bagaimana selesaikan tugas masing-masing. Bukan saling membantu, saling melengkapi. Bukan. Fokusnya adalah pada bagaimana selesaikan tugas masing-masing. Ini tugas lo, selesain. Gua udah selesaiin tugas gua, lu harus selesaiin tugas lo. Itu tugas lo. Kerjain. Hubungan suami istri jadi didominasi oleh tuntutan, didominasi oleh sikap merendahkan. Saya sudah selesaikan tugas saya sudah cari nafkah sebanyak mungkin. Kok anak bisa sakit, kurang jaga si makanannya? Karena pembagian tugas dilakukan secara kaku, tidak dikuasai oleh kasih. Sekali lagi, banyak masalah terjadi saat kasih mulai terpinggirkan, pembagian tugas menjadi yang utama. Karena itu, pembelajaran pagi hari ini mengingatkan kita, kasih harus tetap menjadi dasar. Di atasnya baru berdiri pembagian tugas, peran,
tanggung jawab, sehingga bisa saling tetap melengkapi, puji Tuhan. Perbedaan peran bisa disikapi dengan lebih fleksibel. Nggak berfokus pada siapa lakukan apa. Itu tugas kamu, tugas saya ini. Ayo, selesaikan masing-masing ya. Jangan macam-macam, selesaikan masing-masing tugas. Enggak seperti itu rumah tangga Kristen dibangun. Suami bisa bantu istri lakukan pekerjaan rumah tangga, seperti buang sampah, nyapu, ngepel. Istri juga, khususnya di zaman ini, bisa bantu suami cari nafkah. Kita diingatkan pola orang tua kita jalani rumah tangga nggak bisa kita fotokopi. Kita, suami, istri kita punya keunikan masing-masing, kelebihan, kekurangan masing-masing yang saat dipadukan bentuk warna sendiri. Hasilkan warna tersendiri bagi rumah tangga kita. Jangan sampai usaha kita membangun rumah tangga ternyata nggak lebih merupakan kegiatan memfotokopi rumah tangga papa mama kita. Seideal apapun rumah tangga papa mama kita, rumah tangga kita jangan sampai hanya merupakan fotokopi dari rumah tangga orang tua. Kenapa? Karena kita masing-masing punya keunikan, puji Tuhan. Karunia berbeda-beda, unik. Haleluya, haleluya, haleluya. Wow, saat kita dalami firman, indah banget ya. Saat benih firman taruh di hati, tumbuh, hasilkan buah. Buah itu hadir di mana-mana, termasuk dalam pembagian peran suami istri. Manis, wow, enak banget, bisa dinikmati oleh istri, oleh suami. Nikmat. Saat suami istri mau sama-sama biarkan diri dibentuk oleh firman. Firman itu tertanam di hati yang baik, bertumbuh, berproses, saat hasilkan buah. Wah, relasi rumah tangga, meski unik banget rumah tangga kita, tapi suami istri rasa manis. Haleluya, segala hormat kemuliaan bagi Kristus. Contoh ekstrim ada di zaman modern ini, suami gajinya lebih kecil dari gaji istrinya. Tetapi mereka bisa tetap manis hubungannya. Istri tetap bisa hormati otoritas suami. Suami tetap bisa jalankan otoritas dengan bebas. Padahal gaji istri jauh lebih besar dari gaji suami. Bahkan akhirnya si suami hanya menjadi bapak rumah tangga. Karena tadi apa? Kasih yang menguasai. Pembagian tugas, peran, itu diatur sedemikian rupa, puji Tuhan. Menanggapi anugerah otoritas. Allah menciptakan otoritas untuk menjamin bahwa setiap relasi ada pihak yang bertanggung jawab untuk memelihara sesamanya. Kita masuk kepada Efesus 5. Sekali lagi kita masuk kepada Efesus 5. Jika ingin lebih dalam, bisa kembali lihat bedah buku Efesus kita saat bahas hubungan suami istri, puji Tuhan. Bagaimana seharusnya otoritas dijalankan?
Saat didasari oleh kasih disikapi dengan benar, maka otoritas dapat kita jalankan dengan tepat. Sehingga otoritas kita itu memelihara jiwa-jiwa, memelihara istri kita, memelihara anak-anak kita. Bukan hanya memelihara, bahkan mendewasakan mereka. Mendewasakan rohani istri, mendewasakan rohani anak-anak. Itulah bagaimana otoritas dijalankan. Sebagai orang tua, ini tentang adaptasi bagaimana menjalankan otoritas. Sebagai orang tua terhadap anak-anak yang bayi, balita, maka otoritas yang kita jalankan itu penuh dengan larangan, perintah. Namun akan menjadi berbeda saat anak-anak bertumbuh dewasa. Saat mereka bayi, balita, nggak mungkin kita beri pandangan untuk mereka memutuskan. Mereka nggak bisa mengerti, nggak bisa memutuskan sesuatu. Harus kita orang tua putuskan mana yang baik bagi anak-anak kita. Saat mereka mulai dewasa, kita harus ngajari mereka untuk bijak dalam memutuskan. Karena itu, kita beri pandangan. Udah nggak bisa lagi kita didik remaja seperti didik balita. Nggak mungkin kan? Saat mereka bertumbuh dewasa, ya cara kita beda jauh dalam menjalankan otoritas kita. Bahkan saat kita masih membiayai hidup mereka, kita dalam posisi otoritas memelihara mereka, tetapi cara kita menjalankan otoritas udah alami perubahan, beradaptasi. Itulah menjalankan otoritas dengan tepat. Enggak terus seperti saat mereka masih balita, masih anak-anak. Enggak. Saat semakin dewasa, menganjak remaja, mereka pasti kita didik dengan cara yang berbeda. Dengan cara memberi masukan, dengan cara memberi pandangan, melatih mereka untuk memutuskan sesuatu. Nah, masuk ke dalam pernikahan. Pernikahan itu diasumsikan atau seharusnya terdiri dari dua orang yang sudah dewasa. Bukan anak-anak. Nggak mungkin suami istri dalam menjalankan otoritas, suaminya selalu memberi perintah dan larangan. Inilah yang diajari oleh Alkitab. Puji Tuhan. Kamu penuh dengan roh, berkata-kata, seorang kepada yang lain, suami istri, dalam mazmur, kidung puji-pujian, nyanyian rohani, bernyanyi bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucap syukur dalam segala sesuatu, dalam nama Tuhan Yesus, kepada Allah dan Bapa kita. Rendahkanlah diri seorang kepada yang lain, di dalam takut akan Kristus. Berdasarkan ayat ini, kita dapat tafsirkan berdasarkan buku kita, suami menjalankan otoritasnya serupa dengan dansa berpasangan. Suami sebagai pihak yang ngelit, yang memimpin, akan bergerak, berdansa, si istri akan mengikuti. Namun kedua-duanya suami istri ngikutin musik Kristus. Iramanya dari Kristus, ketukannya dari Kristus. Mengikuti musik Kristus, suami ngelit dalam berdansa, istri ngikut.
Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, apakah selalu mereka berdansa dengan indah, kompak? Tentu enggak ya. Apakah selalu suami mengikuti irama musik Kristus? Ternyata banyak kali enggak. Apakah si istri akan selalu ikuti leadnya atau pimpinannya suaminya? Banyak kali juga enggak. Ada saat suami gagal ikuti irama Kristus, ada saat istri gagal ikuti bimbingan suami. Nah, perlu kita terus berproses sama-sama dalam dansa rumah tangga kita. Dan kembali diingatkan ada saat-saat di mana kehadiran pihak ketiga dibutuhkan. Saat dansa itu udah benar-benar rusak. Kehadiran instruktur atau pelatih dansa dibutuhkan. Dalam hal ini, konselor pernikahan. Dalam hal ini, gembala sidang. Dalam hal ini, senior atau pimpinan rohani yang dapat dipercaya. Kita masuk pada bagian akhir, peran suami dan peran istri. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikannya dan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Semua orang percaya memiliki tanggung jawab untuk mengasihi sesamanya. Namun dalam pernikahan, suami memiliki tugas yang unik dalam hal mengasihi. Suami bukan hanya bertanggung jawab untuk mengasihi istri dan anak-anak. Tetapi sesuai dengan ayat kita tadi, suami pun punya tanggung jawab, tugas untuk mendewasakan istri anak, supaya mereka mampu mengasihi sesama mereka. Supaya mereka bisa hidup di dalam kasih. Itu tanggung jawab suami. Bukan hanya memberikan kasih bagi istri anak, tetapi memampukan mereka untuk hidup dalam kasih. Puji Tuhan. Seperti Kristus menyucikan jemaat dengan air dan firman, supaya jemaat cacat, kerut, itu enggak ada di hidup jemaat. Suami punya tanggung jawab bukan hanya mengasihi istri dan anak-anak, tetapi membantu mereka untuk menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi banyak orang. Suami perlu terus bertanya dalam hati di segala situasi, kondisi. Apa yang perlu aku lakukan saat ini untuk mengasihi istri, supaya istri saya semakin serupa dengan Kristus? Itu pertanyaan yang perlu terus ditanyakan kepada diri sendiri sebagai suami dalam menghadapi berbagai situasi kondisi. Kasih meminta suami untuk mengorbankan kepentingan pribadinya. Kasih yang penuh pengorbanan dapat berbentuk tadi kembali kepada pembagian tugas. Dapat berbentuk bantu ngepel, bantu buang sampah, dan lain-lain. Bantu gendong anak, menidurkan dia, dan lain-lain. Puji Tuhan. Sampai kepada
pertolongan dan dukungan yang istri butuhkan untuk mengembangkan potensi pribadinya, untuk menyadari dan mengoreksi kelemahannya, untuk mengatasi kekhawatiran dan ketakutannya. Ya, ini kembali bicara tentang hubungan yang jujur antara suami istri, hubungan yang terbuka antara suami istri, di mana suami bisa mengenal potensi atau kelebihan istrinya. Suami bisa mengetahui kelemahan, kekurangan istrinya yang bisa suami bantu untuk upgrade, untuk koreksi. Suami pun perlu mengenal ketakutan, kekhawatiran istrinya, sehingga suami bisa bantu kasih dorongan-dorongan yang menguatkan. Perlunya saling mengenal suami istri, sehingga saat suami ambil peran pemegang otoritas yang bantu istri bertumbuh dewasa, bertumbuh potensinya, dapat dilakukan dengan benar. Contoh sederhana, suaminya ingin istrinya bertumbuh, tetapi nggak kenal istrinya. Istrinya sukanya masak sayur asem. Suami terus dorong supaya si istri suka buat kue apem. Nggak cocok. Si istri tersiksa atau setidaknya terganggu. Karena niat baik suami tidak dibarengi dengan pengenalan yang benar terhadap istrinya. Terakhir, peran istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah istri tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Istri diberi tanggung jawab untuk mengasihi suami dengan cara menerima otoritasnya, menghormati perannya sebagai suami, tidak menolak ataupun mengganggu bagaimana suami menjalankan otoritasnya. Tuhan minta istri, izinkan suami untuk mengasihinya, untuk memeliharanya, untuk mendewasakannya, dan tetap percaya pada pemeliharaan Allah di dalam Kristus ketika suami gagal menjalankan otoritasnya. Istri dipanggil untuk mengasihi suami dan mendorongnya untuk semakin dewasa dalam Kristus. Kasih itu jujur, lemah lembut, sabar, menguasai diri. Kasih selalu memberikan semangat, bahkan teguran atau koreksi. Nah, dalam banyak budaya, istri dianggap tabu untuk beri koreksi terhadap suaminya. Karena itu sekali lagi, kebenaran harus di atas budaya. Kita memanfaatkan budaya, tetapi kebenaran tetap di atas. Norma-norma masyarakat, norma-norma keluarga harus berada di bawah kebenaran. Kalau enggak, ya kacau. Tadi ya, kalau suami terus memaksa, istrinya bisa masak, bisa sediakan selalu kebutuhan di meja makan. Karena menempatkan budaya, tradisi keluarga di atas segala-galanya. Gak heran, banyak rumah tangga hadapi masalah. Cerai sih enggak, tapi si istri terus tertekan. Istri gak berani jujur. Istri memendam. Dan tentu akibatnya banyak. Istri gak berkembang potensi hidupnya. Banyak hal yang merupakan kelebihannya terkubur dalam-dalam. Istri punya kelemahan, tetapi gak bisa jujur lah.
Sehingga kelemahan itu makin parah. Ya, banyak hal kita mau belajar sama-sama di sesi-sesi ini, puji Tuhan. Bagian-bagian akhir, penundukan diri yang Alkitabiah itu tidak selalu berarti diam aja. Kasih dapat berbentuk teguran. Sebagai sesama Kristen yang dewasa, istri dapat memberi teguran sesuai dengan firman Tuhan, saling menasehati. Bisa diterapkan dalam hubungan rumah tangga suami istri. Bahkan kita diajari oleh firman Tuhan. Lewat anak-anak pun kita bisa belajar. Mereka bisa kita mintai nasihat. Bahkan ketika istri melihat rumah tangganya membutuhkan kehadiran pihak ketiga, ia perlu tetap melakukannya atas dasar kasih. Ya, dalam banyak tradisi kan kehadiran pihak luar itu sangat amat tabu. Sehingga bagaimanapun caranya, rumah tangga keluarga harus terlihat baik, meski di dalamnya ada konflik yang harus ditutup-tutupi. Ada masalah yang harus dianggap nggak ada. Ada luka-luka hati yang semakin parah. Tapi bagaimanapun pihak ketiga nggak boleh hadir. Ada kan budaya, tradisi, adat keluarga yang seperti itu? Tapi saat sungguh istri mengasihi suami, ingin sama-sama membangun keluarga yang indah, maka kasih yang menguasai hidup istri itu memampukan istri untuk pertama, nasihati pelan-pelan, berulang-ulang, sampai di titik minta bantuan pihak ketiga. Apalagi tentu ada kasus yang parah, di mana anak perempuan sudah mulai dilecehkan oleh suami. Yaitu segera minta bantuan pihak ketiga. Tapi kan banyak kali nggak kasus ekstrim seperti itu. Ada banyak kali tindakan suami yang salah dinasehati berulang-ulang terus dilakukan, membuat istri nggak tahan, tetap dengan kasih minta bantuan pihak luar, pihak ketiga, supaya bisa masalah terselesaikan, konflik terselesaikan, luka mulai sembuh. Dan hubungan bisa kembali hangat, suami istri membangun rumah tangga yang indah sesuai dengan kebenaran Kristus. Segala hormat, kemuliaan bagi Allah kita di dalam Yesus Kristus. Saya kembalikan kepada Ibu Rini. Ya, puji Tuhan. Biar pembelajaran kita tentang membangun rumah tangga ini di sesi bagaimana peran istri dan peran suami itu banyak perbedaan, tapi kita harus jalani masing-masing dengan penuh kasih itu ya. Karena tadi ditekankan sama Bung Semi tadi dibilang karunia kita berbeda-beda, jadi kita bisa dengan karunia yang berbeda-beda kita bisa menanggapi setiap otoritas yang ada. Segala puji, segala hormat hanya bagi Tuhan Yesus. Kita akan tutup sesi ini. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pemaparan firman-Mu saat pagi hari Terima ini kasih Tuhan. yang mengingatkan kami dalam kami, Tuhan Yesus membangun rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan. Banyak keterbatasan kami sebagai suami, sebagai istri Tuhan. Tuhan saja yang menolong kami, Tuhan Yesus. Biar kami boleh mengerti, Tuhan Yesus, bagian-bagian kami dalam
kami membangun rumah tangga kami, Tuhan. Kami sungguh percaya Engkau memberikan kami karunia masing-masing, Tuhan. Biar kami boleh gunakan karunia yang Kau berikan buat kami, Tuhan. Untuk kami boleh saling menerima dan melengkapi. Kami juga percaya, Tuhan Yesus, anak-anak-Mu yang Tuhan akan siap membangun rumah tangga, mereka juga boleh diberkati oleh pemaparan firman-Mu. Oh Tuhan Yesus, bukan saja juga dalam membangun rumah tangga Tuhan, dalam oh Tuhan Yesus membangun pertemanan Tuhan Yesus, komunitas Tuhan, biar kami boleh terus tetap menjaga sesuai dengan firman-Mu. Kami mempunyai otoritas Tuhan Yesus, biar kami gunakan Tuhan sebaik mungkin Tuhan Yesus, hingga itu bukan menjadi oh Tuhan Yesus kesombongan kami atau apapun, tapi biarlah itu boleh menjadi oh Tuhan Yesus berkat, Tuhan Yesus otoritas yang Kau percayakan buat kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih, segala puji, segala hormat kami naikkan kepadamu. Berkati selalu terus hamba-Mu, pakai lebih heran, lebih luar biasa lagi Tuhan Yesus, dalam terus Tuhan memaparkan firman-Mu, pakai terus menjadi alat-Mu, biar teman-teman kami, oh yang akan mendengarkan rekaman kami, Tuhan Yesus, mereka juga boleh diberkati. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan ucapan syukur kami dan kami peralaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Tuhan Yesus Yesus Kristus. Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin.